Halo Aquarius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kejutan yang akan datang kepada kamu di minggu ketiga, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat di bulan November ini. Kita cek di kartu ya. Ini di minggu kedua ya. Wow, keren. Minggu ketiga, keren lagi. Minggu keempat, ini bottom of the deck-nya ya. Waduh, kenapa ada Three of Swords dan kenapa ada the Tower? Kita cek di kartu oracle. Pesan angel untuk kamu ya. Suatu saat ku mencoba berjalan sendiri di malam yang sepi. Ku berharap lagi dan mencoba hidup sendiri. Ku ayun. Oke. Cerita lama di dalam hidupku. Sebentar ya, saya cabut dulu chargernya. Nostalgia lama. Oke. Ini pembacaan umum ya, atau general reading, jadi bisa resonate bisa enggak sama kamu ya. Jadi tolong disesuaikan aja dengan kondisi kalian saat ini dan sudah lewat dan yang akan datang ya. Kalau kalian pengen personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di kolom deskripsi atau di video ini saja ya. Nomor WhatsApp saya yang lama itu udah kececer gara-gara HP saya tuh rusak dan saya servis dan nomor saya tercecer, jadi saya pakai nomor baru ini. Jadi kalian yang sudah menyimpan nomor saya ya, tolong diganti dengan nomor yang ini ya. Oke. Jadi kalau kalian nonton lanjut di video-video saya yang lain terus kalian dapatnya nomor simpati, jangan dihubungi yang itu, hubungi di nomor as aja ya. Oke, kita lihat di minggu kedua. Di minggu kedua ini, saya melihat di sini kalian mulai bersikap tegas di sini ya. Karena kalian sadar bahwa hidup ini bukan main-main, jadi kalian mulai bersikap tegas di sini. Kalian mulai membuat membentuk kembali prinsip kemarin yang mungkin kalian pernah dipermainkan. Kali ini kalian sudah nggak mau seperti itu lagi. Kalian mau kembali kepada diri kalian seperti diri kalian sebenarnya gitu ya. Ya, ada sebuah keberuntungan ya. Ya, kalau dalam hal jodoh, beberapa dari kalian ini akan bertemu dengan jodoh kalian. Kalau kalian yang jomblo akan bertemu dengan seseorang yang mungkin itu adalah jodoh kalian juga ya. Seseorang yang benar-benar mencintai kalian. Kita baca soal cinta dulu ya. Dan mungkin beberapa dari kalian akan mengadakan pertunangan, pernikahan ya. Dan itu, tapi kalian masih berproses ke situ ya. Kalian masih mikir-mikir dulu gitu. Belum berani mengambil keputusan. Mungkin karena kalian ini masih ingat dengan masa lalu. Masih trauma ya. Karena kenapa begitu cepat orang ini datang dan langsung mengadakan komitmen serius dengan kamu ya. Jangan-jangan dia hanya manipulatif, kamu takutnya gitu ya. Kalau kalian yang berada di cinta segitiga sama di sini ya, kalian tuh seperti membangun kembali hidup kalian yang baru. Kalian mengikhlaskan ya, kalian menahan rasa kangen, rasa rindu, rasa marah ya, menahan ego kalian untuk melepaskan orang-orang yang menyakitkan dalam hidup kalian, orang-orang yang toksik. Atau mungkin kalian berada di cinta segitiga ya, sebenarnya di sini kalian mungkin akan merelakan itu dan kalian mulai bangkit kembali ya, membangun hidup baru lagi. Di sini ada the Tower ya. Di minggu ketiga ini kalian mulai melepaskan cinta segitiga kalian gitu ya. Karena setelah kalian mengikhlaskan cinta segitiga itu, akhirnya kalian mulai bangkit lagi dan
karena ada cinta baru di sini ya, ada new love ya. Kalau kalian sudah berpacaran, pasangan kalian ini semakin romantis nantinya ya. Ada sebuah kejutan yang dia berikan kepada kamu. Mungkin dia ingin bertunangan atau merencanakan pernikahan dengan kamu secara tiba-tiba, dan kamu tuh karena terkejut gitu ya, kok bisa ya seperti itu, kok bisa ya tiba-tiba seperti ini ya. Tapi masih ada hambatan ya, hambatan karena ada munculnya orang ketiga yang ingin merusak hubungan kalian ya, atau mungkin ada pihak ketiga melalui masalah keluarga ya, pihak keluarga yang membuat fase stagnansi dalam perencanaan kalian, sehingga di sini, tapi sampai di sini kalian berpikir dewasa gitu ya. Jadi kalian percaya bahwa ini tetap bisa berjalan lanjut ya, karena ya kalian tetap ingin mempertahankan itu, kalian sama-sama ingin memperjuangkan lagi hubungan kalian ya, dan akhirnya sesuatu yang baru terjadi ya, dan kalian bisa bersatu lagi gitu, karena memang sudah melekat ya cintanya ya. Mau gimana lagi, kalau jodoh kan memang gak akan kemana, walaupun sudah merasa sakit dan kecewa, putus asa ya. Kadang tuh orang mau menikah tuh ya, mereka diuji dengan beberapa problem yang bikin mereka tuh hampir aja berpisah gitu, padahal sebenarnya itu hanya orang bilang bunga-bunga dalam proses pernikahan, menuju pernikahan itu gimana gitu. Ada sorry saya ngantuk. Beberapa dari kemarin itu ada yang konsultasi sama saya ya, mereka mengeluh bahwa kita tuh sudah akad nikah, kita sudah gini-gini, sudah lamaran kita sudah gini-gini, tapi kok kenapa tiba-tiba hubungan kita jadi retak gini ya. Ternyata saya lihat, kalian ini udah jodoh kan, kok kalian sudah jodoh kok, nggak usah khawatir, ini tuh cuma masalah biasa. Biasa tuh orang kalau sudah mau menikah tuh mereka tuh pikirannya lagi kacau, ada banyak ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran tuh ya, seperti gugup ya, bercampurnya karena gugup itulah, nggak nyangka gitu ya, kok saya udah mau nikah ya gitu. Jadi gimana kalau gini, gimana kalau, jadi ada pertanyaan-pertanyaan negatif yang mengacaukan pikiran mereka. Apalagi kalau tiba-tiba dikasih cobaan seperti masalah keluarga, kesalahpahaman mungkin dalam pengaturan budgetnya gitu ya, masalah kecil aja yang kayak mau buat undangan aja ya, buat undangan aja bisa jadi masalah loh kalau sudah salah paham. Kamu nggak ngundang keluarga aku yang ini gini, kenapa gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu tuh bisa menjadi masalah dalam proses pernikahan kalian itu. Perjalanan menuju ke pernikahan itu pasti akan ada masalah-masalah gitu ya. Jadi sabar aja ya untuk kalian yang mau menikah ya, yang sudah mau berpacaran, yang sudah berencana menikah. Masalah-masalah seperti ini tuh biasa, bukan cuma kalian yang mengalami ya. Untuk kalian yang jadi kalian harus bekerja sama, saling percaya gitu ya, supaya dibangkitkan kembali gairah cinta kalian, sehingga kalian bisa membentuk cinta baru dan bisa mensukseskan rencana pernikahan ini gitu ya. Bagus ya kalau ada masalah di awal itu, bagus, berarti kalian startnya dengan pendewasaan, startnya dengan kesadaran jiwa gitu, bahwa kalau kalian sudah mendengarkan fatwa saya tadi, berarti kalian paham bahwa oh iya ya, ternyata memang dalam menuju pernikahan itu pasti akan ada masalah, pasti bukan cuma kita saja yang mengalami itu ya. Jadi ketika kalian sudah menikah nanti kalau ada masalah, kalian tahu bahwa waktu awal kita baru menikah aja ada masalah, tapi kita bisa kok selesaikan, tapi kita bisa kok berhasil menikah. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Sekarang kita sudah terikat, ngapain kita takut lagi gitu. Tinggal kita menjalaninya aja, memperjuangkannya lagi, bangkit lagi. Pokoknya setiap kalian merasa down dalam rumah tangga, bangkit lagi. Itulah ceritanya, kisahnya orang berumah tangga bertahun-tahun tuh, mereka selalu memperbarui kondisi rumah tangga mereka gitu ya. Jadi ada refreshnya. Itu kalian sudah menikah ya, ada kalian mungkin akan ya kebahagiaan gitu, ada kebahagiaan di sini ya. Pasangan kalian mungkin lebih mengayomi kalian, yang bikin kalian tuh kaget gitu ya, kok bisa ya, bertanya-tanya gitu ya. Jangan-jangan dia memperlakukan saya dengan baik ini karena dia mengambil hati gitu, menutupi sesuatu kesalahan dia yang pernah dilakukan di masa lalu gitu ya. Jadi kalian tuh nggak percaya dengan perubahan dia ya.
ternyata jadi kalian tuh merasa curiga dan akhirnya ada sedikit kesalahpahaman yang bikin kalian tuh terpuruk karena pertengkaran itu, tapi akhirnya bakal baik lagi gitu. Karena ini hal yang baru, jadi masalah yang baru ya, maksudnya perubahan baru, jadi cinta kalian tuh semakin baru lagi gitu ya, ada pembaruan dalam cinta kalian. Jadi asik ya gitu ya. Kalau cinta selalu baru itu lebih baik daripada cinta selalu low, selalu down. Slow down. Kalau ditumbuhkan cinta baru selalu dalam rumah tangga itu kan bagus, itu tandanya orang-orang yang bakal langgeng nantinya. Kalau dalam karir kalian sendiri sini, beberapa dari kalian ini ya, zodiak Aquarius, kalian akan mendapatkan posisi sebagai seorang pemimpin ya. Kalau kalian seorang pebisnis, kalian akan naik gitu ya, maksudnya usaha kalian makin merajalela gitu, makin maju, makin sukses berkat dari ketelatenan kalian memanage usaha kalian ini ya. Jadi ada keberuntungan di sini ya, keberuntungan berpihak kepada kalian ya. Jadi kalian yang punya karir bagus, rezeki kalian numpuk di sini ya. Jadi kalau kalian sedang bersaing dalam segi bisnis ya, usaha atau dalam karir kalian akan tetap memenangkannya gitu ya. Kalian akan memenangkan kompetisi itu gitu ya. Kalian akan memasuki masa stabil dalam finansial kalian ya, karena ada sebuah keberuntungan di minggu kedua ini. Akhirnya kehidupan kalian dalam segi keuangan pun mulai stabil, karir kalian pun menduduki posisi yang kuat gitu ya. Bisnis kalian pun semakin berkembang maju ya. Namun kalian perlu berhati-hati terhadap orang-orang yang berlaga baik di hadapan kalian, karena mereka mungkin bisa saja memanipulasi kalian untuk kepentingan mereka sendiri gitu ya. Orang-orang yang mengambil keuntungan itu, mereka selalu mengincar orang-orang yang stabil gitu dalam finansial. Gak mungkin mereka mengincar orang-orang susah gitu lah. Orang susah aja dimanfaatin, apalagi kalau orang stabil dalam keuangan gitu ya. Jadi pergunakan rezeki kalian itu baik-baik, pertahankan karir kalian dan kembangkan usaha kalian kalau kalian berusaha ya. Kalau kalian memang merasa tertipu oleh seseorang atau sudah terlanjur mempercayai seseorang ya, atau apapun masalah yang kalian hadapi setelah kalian mendapatkan rezeki ini ya, di minggu keempat, saya rasa kalian harus segera bangkit lagi. Jangan berlama-lama dalam keterpurukan, kekecewaan ya. Memang kadang itu memang sudah harus terjadi seperti itu karena kita kurang waspada gitu ya. Mungkin karena kita tuh kadang kalau mendapat rezeki itu ya, kita sering lupa bahwa kita terlalu senang sehingga kita kurang kontrol gitu. Akhirnya beberapa dari kalian tuh dirayu oleh orang-orang yang berniat tidak baik. Akhirnya kalian tuh kayak terlena dan akhirnya kalian salah bertindak. Nah, di sini jangan biarkan kalian kecewa berlama-lama atau stagnan gara-gara masalah itu aja. Tetaplah bangkit lagi ya, selama masih bisa diperjuangkan, dipertahankan, bangkit lagi ya, mempertahankan karir kalian dan mengembangkan lagi usaha kalian ini, dan juga lebih berhati-hati lagi dalam memanage keuangan kalian, lebih berhati-hati lagi dalam mempercayai seseorang, siapapun mereka, saudara atau apapun, karena uang itu tidak bersaudara itu ya. Walaupun mereka saudara kita, tapi kalau mereka kepepet, bisa saja mereka manipulatif gitu. Bukan saya mengajar kalian untuk tidak peduli bersaudara. Saudara boleh dipedulikan, boleh dibantu, tetapi untuk dalam jumlah yang besar ya. Jadi kalian tuh bantu orang tuh yang tepat ya. Lihat dulu apakah dia bisa nggak ngembaliin ya. Kalau nggak, lebih baik kamu, kalau ada lebih, mendingan kamu kasih dia modal kecil, baru kamu lihat dia bisa benar-benar berusaha nggak dengan modal yang saya berikan, daripada dia bilangnya minjem, ternyata kan kita nggak tahu ya dia berhasil atau tidak. Sementara kamu ini punya janji sama dia ya, bahwa dia bakal mengembaliin uang kamu, ternyata yang terjadi dia nggak berhasil dan ya kamu pun rugi gitu. Jadi dalam hal keuangan itu kita harus antisipatif ya.
Karena di dunia ini kalau sudah soal uang, manusia itu banyak jelmaannya ya. Jadi mau mereka saudara kita mau siapapun mereka itu juga manusia gitu, yang bisa aja ngelakuin kesalahan yang tak terduga dan yang mereka sendiri nggak pingin gitu. Kalau sudah kepepet ya mau gimana lagi, apa boleh buat. 1000 alasan akan mereka berikan kepada kita, yang penting mereka di posisi aman, yang penting kita mengerti mereka. Oke lah, kita bisa mengerti mereka, tapi gimana dengan kerugian kita ini? Berarti kita harus membangun lagi ya. Itu yang saya maksud, harus antisipatif, harus berhati-hati gitu ya. Jadi kalau dia jatuh, kamu juga jatuh, siapa yang akan sukses di antara kalian? Makanya saya bilang di sini bukan berarti saya mengajarkan kalian membatasi atau jangan membantu saudara, bukan. Bantu. Lebih baik kamu ngasih modal sedikit daripada kamu minjemin. Itu kan dalam jumlah besar pasti pinjam. Kata pinjam itu pasti dalam jumlah besar, apalagi kalau mereka pinjam untuk dikelola menjadi usaha. Kenapa nggak pinjam ke kreditur aja ya? Kenapa harus ke saya ya? Oke lah, saya bantu, tapi saya hanya bisa bantu sekian karena saya punya keperluan juga untuk membangun usaha saya gitu ya, gitu. Jadi untuk masalah keuangan itu dirahasiakan baik-baik, karena kalau orang mengetahui besarannya, bisa-bisa mereka punya pemikiran lain gitu ya, rencana-rencana yang cukup berbahaya untuk kita ya, gitu. Jadi supaya kamu nggak jatuh bangun lagi ya, harus antisipatif ya, jagalah. Jadi Tuhan itu menganjurkannya kita membantu orang walaupun dalam keadaan susah ya, itu akan dicatat amalnya, bahkan mendapatkan balasan yang lebih besar. Tapi ketika kita membantu orang yang tepat ya, tapi kita membantu orang yang tepat, cara yang tepat gitu. Kalau kita membantu orang yang tepat tapi cara yang salah, misalnya gini, dia punya potensinya cuman segini ya, cuman 5, kamu kasih modal 10 ya, otomatis yang dia keluarin itu ya, kalau orang potensinya 10, kamu ngasih modal 5, dia bisa mengembangkannya menjadi 20. Tapi kalau orang yang potensinya 5, kamu kasih modal 10, yang lain tuh dihambur-hamburin, dia nggak tahu cara manage-nya, sehingga lebih banyak untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi orang kalau benar-benar mau berusaha walaupun modalnya kecil, dengan tempat seadanya, dia akan berusaha sampai naik gitu. Tapi kalau orang yang nggak paham bisnis dan mereka nggak mengerti soal bisnis ya, mereka bakal memakai jumlah modal yang besar dengan melengkapi semuanya ya, dengan tempat yang ya terlihat elit ya, maksudnya agak maunya lengkap, tapi dalam manajemennya, dalam prosesnya itu enggak menghasilkan gitu, monoton gitu ya, karena mereka kurang strategis ya, strategis gitu, kurang punya strategi, dan mereka kurang konsisten dan disiplin gitu ya. Jadi kalau kamu pingin usaha kamu, keuangan kamu itu tetap terjaga ya, dan berkembang maju, bantulah orang ketika susah, tapi dengan cara yang baik gitu, yang sesuai ya. Jangan yang berlebihan mengikuti permintaan mereka gitu. Kita jangan terlalu mudah percaya manusia ya, karena sesama manusia itu sama aja ya. Coba bayangkan kalau kamu di posisi mereka, terus kamu manajemennya kurang baik, atau memang rezeki kamu belum bisa, atau kamu salah manage ya, terus kamu gagal ya, kamu nggak mungkin kan nggak mempersiapkan alasan doang ya, kamu nggak mungkin kan mencuri, otomatis yang kamu bawa ke sana hanya alasan gitu. Jadi mereka yang rugi gitu, kasihan, mereka udah bantu kamu gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu di posisi peminjam gitu ya, ya kamu salah, kamu mau memahami mereka tapi kamu sudah rugi, akhirnya kamu berusaha lagi. Jadi kamu mulai belajar lagi dari pengalaman baru lagi,
seharusnya itu antisipasi itu sudah dari awal gitu. Apa yang sudah kamu pegang dipegang baik-baik, jangan sampai jatuh atau diambil orang. Itu yang saya maksud kelalaian ya. Jadi harus ada self control ya, seperti itu ya Aquarius. Jadi selamat ya untuk kalian yang menemukan jodoh, selamat kalian yang sudah bertunangan, selamat kalian yang akan menikah, selamat untuk kalian yang mendapatkan jabatan yang baik, karir kalian mulai meningkat, selamat untuk kalian yang mendapatkan rezeki nomplok, selamat untuk kalian yang merasa sudah mulai stabil kehidupan keuangannya ya. Saya ucapkan selamat juga kalian yang sudah merasa sakit hati gara-gara orang ketiga ya, karena itu adalah sebuah pelajaran supaya kamu lebih berhati-hati ke depan ya. Jangan menggantungkan hati kamu kepada seseorang secara penuh, karena terkadang kalau sampai mereka mengkhianati kita, terus kita itu nggak ada bekal untuk menetralisir hati kita, otomatis sakitnya itu sangat berat. Jadi makanya saya tuh dalam mencintai itu saya pakai rumus gini, usahakan dalam mencintai itu gunakan 20% rasa cinta dan 80% logika. Jadi kalaupun kenyataan kita tahu nanti mereka hanya pengkhianat atau manipulatif bertopeng, rasa sakit kita tuh kita sudah siap gitu. Kita sudah mempersiapkan logika kita untuk menetralisirkan hati kita yang sedang terluka gitu ya. Jadi lukanya tuh nggak sampai ke hati terdalam ya, karena jadi lapisan hati itu ya yang paling terdalam tuh di tengah ya. Jadi kalau mereka melukai hati kita cukup dari luar aja, karena kita sudah mengtamingkan gitu, membloknya dengan logika kita, otak kita, cara berpikir kita, maksudnya dengan pikiran kita gitu, pikiran cerdas kita gitu ya, seperti itu ya. Sampai di situ aja ya. Semoga kalian termotivasi, terinspirasi, termotivasi, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Kalau kalian yang sudah menikah ya, mau orang ketiga kek, mau apa kek, yang penting kalian di sini tahu bahwa dia suami saya, dia istri saya. Kalian akan memenangkan ya, kalian akan memenangkan ini, karena kalau kalian yang masalahnya tentang masalah keluarga, saya rasa masalah ini akan selesai jika kalian lebih bersabar menghadapinya ya, dan kalian tetap bangkit lagi memperjuangkan rumah tangga kalian. Jangan terlalu terbawa gitu ya, terpedaya dengan masalah-masalah yang diakibatkan dari orang luar ya. Jadi yang penting kalian berdua tetap kompak ya. Ingat anak-anak, kalau sudah ada anak, ingat hubungan kalian yang sudah kalian jalani selama ini, yang kalian jaga selama ini, yang sudah kalian perjuangkan selama ini. Abaikan orang lain, tetaplah perjuangkan hubungan kalian, tumbuhkan cinta baru lagi dalam rumah tangga kalian. Karena kalau kalian bisa menyelesaikan fase ini, berarti fase yang akan datang nanti kalian sudah tahu, sudah punya bekal gitu ya. Jadi agak ringan kalian menghadapinya, karena masalah itu tidak akan pernah putus, tidak pernah usai, kecuali kita sudah tidak bernafas lagi, kedua tangan kita sudah di dada. Nah itu baru masalah selesai, karena ini cuma duniawi. Jadi kita akan meloloskan diri dari satu cobaan untuk melangkah ke cobaan-cobaan berikut. Jadi kita tuh diasah gitu, seperti diasah gitu. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan masalah satu, kita akan kita akan lebih ringan masuk ke masalah dua gitu. Kita bisa menyelesaikan masalah kedua, ketiganya kita sudah lebih hafal lagi gitu ya. Jadi kalau kita bisa dengan mempergunakan pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman kita untuk menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini, otomatis level kita akan semakin naik gitu ya. Level kecerdasan, kedewasaan ya, hati tua gitu ya, level pemahaman ya begitu. Jadi kalian level kualitas ya, seperti itu. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh yang dari luar. Kalau
tidak bisa dihindari, cobalah berpindah tempat gitu dari keluarga. Kalau memang ada pihak keluarga yang tidak menyukai hubungan kalian atau ada masalah yang terkait dengan keluarga, cobalah keluar dari sana, cari kehidupan baru ya, supaya yang kalian fokuskan hanyalah antara kalian berdua aja gitu, atau dengan anak-anak gitu ya, atau lebih baik jangan digubris hal-hal seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.